Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan cerita dongeng Raga Sub di season yang pertama, Dimensi Caladri Muda, di episode ke-48. Di episode sebelumnya kita sudah menceritakan tentang Ki Bajo dan juga Jaladri bersama dua orang tentara dari Pandunagara yang menemui penguasa di Bangla Nagara, di istana Bangla Nagara. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana cara ketan, cara ketan, cara ketan. Oleh karena itu, aku akan mengutus orang kepercayaanku, patih dari Bangla Nagara ini, yaitu Patih Manggala, kepada kedua tentara dari Pandunagara dan juga orang kepercayaan dari Ki Banyugeni, yaitu Ki Bajo dan juga anak muda ini. Siapa namanya? Ini namanya Jaladri, tuanku. Ya, terima kasih. Segala sesuatunya sudah saya sampaikan kepada Patih Manggala ini. Jadi nanti beliau yang akan menjelaskan sesuatu halnya yang harus kalian ketahui. Yang jelas, kami sudah ada rencana ketika kris ini disampaikan kepada saya. Dan tentunya kris ini pun kris saya sendiri sebenarnya, yang dititipkan kepada Ki Patih Banyugeni. Kalau kembali lagi, berarti kami harus mengirim utusan. Ya, sekarang akan dilaksanakan. Ya sudah, Ki Patih Manggala, antarkan mereka berempat ke tempat peristirahatan, sekaligus sampaikan juga apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Daulat, tuanku. Silakan. Mohon maaf, Anda semua bisa menempati tempat istirahat yang sudah kami sediakan. Terima kasih, tuanku. Terima kasih, tuanku. Selanjutnya, keempat orang itu pun diantarkan oleh Patih Manggala di istana peristirahatan untuk para tamu. Mereka berempat menjadi perwakilan daripada tamu negara Pandunagara yang berkunjung dan disambut dan dijamu dengan baik oleh Bangla Nagara, pihak Bangla Nagara. Ketika Jaladri dan juga Ki Bajo berdua, kemudian Jaladri berkata, Kang, kalau seperti ini jadi ingat di istananya Padang Tinggi ya Kang, kita juga disambut seperti ini, tapi pada akhir-akhirnya ada yang nyerang Kang, gimana ya? Kemudian nasib raja dan juga keluarganya di Padang Tinggi tersebut bagaimana ya Kang ya? Ya tahu juga ya Den ya, kita belum dapat informasi ini Den. Ya mudah-mudahan saja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Den. Tapi kalau melihat ada serangan dadakan seperti itu sampai kita juga dikejar-kejar sama tentara, sepertinya kurang ini ya mengkhawatirkan lah gitu. Tidak bisa disebut tenang. Iya ya Kang, kasihan ya Kang. Kenapa tuh ya Patih Gajah Ireng ini sampai mau ya niatnya mempersatukan Nusantara, tapi caranya harus ditaklukkan. Kata Kang juga tidak hanya ditaklukkan, tapi juga ada yang kerjasama, tapi memang kerjasamanya juga ya seolah-olah mengakui kekuasaan sang negara itu. Iya,
kenapa sampai seperti itu gitu, maksudnya kenapa tidak itu kerjasama biasa aja seperti kita dengan Bangla Negara ini, negara Pandu Negara dan juga Sanga Negara, tidak tidak harus sampai jadi pertumpahan darah peperangan gitu kan. Iya itu mah namanya juga beda orang, beda pemikiran Den. Iya ya, kenapa gitu ya. Singkat cerita, kemudian di malam harinya mereka berempat berkumpul dengan Patih Manggala. Patih Manggala menyampaikan bahwa mereka akan memulai perjalanan 3 hari dari malam ini. Artinya di hari keempat mereka akan mulai kembali lagi ke daerah Nusantara, ataupun tujuannya adalah ke Selat Malaka. Direncanakan ada sekitar belasan kapal dagang dan juga kapal pengawal yang akan mengarungi lautan dari Bangla Negara menuju ke daerah Nusantara. Tujuan utamanya itu Selat Malaka. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan utusan dari Raja Bangla Negara untuk menemui Raja Sanga Negara dan juga kemudian Pandu Negara, yang tujuan utamanya adalah misi perdamaian untuk jalur perdagangan ataupun jalur laut, dengan ketentuan bahwa apapun yang terjadi di antara negara-negara yang sedang berkonflik, singkatnya sedang berkonflik, tidak dan jangan sampai mengganggu urusan-urusan diplomasi dengan negara-negara yang tidak ikut serta dalam konflik mereka, termasuk kerajaan Bangla Negara ini. Jadi seolah-olah ada kampanye militer nih dari Bangla Negara, ingin memperlihatkan kekuatan kepada Sanga Negara. Jangan sampai Sanga Negara ini terlalu menginvasi negara-negara di Nusantara. Mungkin seperti itu ya inti maksudnya. Namun Tuan Caladri dan juga Tuan Bajo ini oleh Tuan Raja diminta untuk tidak harus ikut bersama rombongan kami, karena Anda berdua ini tidak terlibat langsung dalam urusan kenegaraan. Selanjutnya Patih Manggala ini menjelaskan, namun Tuan Raja meminta Anda untuk melaksanakan perjalanan seterusnya karena beliau tahu Tuan Bajo ini sangat hafal dengan jalur perdagangan perjalanan laut sampai ke negeri Tiongkok. Jadi beliau meminta Anda, Tuan Bajo, untuk mengantarkan kapal dagang, mengawal kapal dagang dari Bangla Negara menuju daerah negara Tiongkok. Bagaimana Tuan Bajo? Apakah Tuan Bajo bisa mengerti permintaan dari raja ataupun penguasa Bangla Negara ini? Rupanya untuk Ki Bajo dan juga Caladri, yang dalam hal ini termasuk masyarakat sipil ataupun masyarakat biasa yang tidak terikat langsung dalam urusan kenegaraan. Mereka malahan diminta untuk tidak ikut dalam kampanye militer ini. Jadi mereka diminta untuk mengawal perjalanan kapal dagang dari Bangla Negara menuju ke Tiongkok ataupun daerah dataran Cina saja. Dataran Cina di sana.
Sebenarnya kalau saya mah gimana Tuan saja, karena misinya kami adalah untuk mengawal membantu kapal dagang ini sampai ke Bangla Negara. Kemudian kalaupun dari Bangla Negara ini ada tugas yang seterusnya, kami mah seolah-olah khusus sebagai pengawal yang swasta gitu. Jadi ya gimana saja, kalaupun ada misi-misi kenegaraan, misi-misi militer atau ketentaraan, itu mah di urusan negara, itu mah bangga kami mah, itu mah bukan urusan kami gitu. Walaupun sebenarnya sebagai masyarakat, sebagai orang yang ingin membantu negara dan membantu masyarakat, pengen terlibat langsung. Tapi ya kalau memang misinya ada yang lebih permintaan dari tuanku raja, ya saya mah terserah saja, disanggupi saja gitu. Terima kasih Tuan Bajo dan juga Tuan Jaladri. Walaupun Anda masih muda, saya rasa Anda tentunya memiliki pengaruh dan kekuatan yang memang spesial, karena Tuan Ki Banyu Biru sangat kami hormati sosok beliau ini. Oh iya, memang beliau ini adalah Jaladri ini adalah putra semata wayangnya. Tentu saja walaupun masih muda dan belum banyak pengalaman, tapi saya rasa ketika akan ada seseorang yang harus dipercayai oleh Tuan Guru Ki Banyu Biru, pasti akan putranya terlebih dahulu. Ya sebenarnya mah Kang, jangan gitu Den. Nanti ngobrol aja Den, sama Akang aja. Sama Patih mah malu kalau kita harus berdebat Den. Oh, iya Kang. Ini memang masih anak muda ya, Tuan Mbak Jaladri ini, Ki Bajo. Iya Den, tapi gak apa-apa. Ya mohon dimaklum saja kalau masih muda mah dan belum terbiasa menghadapi. Saya juga baru kali ini bertemu dengan orang penting dari negara Patih seperti ini mah. Biasa saja Tuan Bajo, tidak harus sungkan-sungkan, karena kita sama-sama manusia, sama-sama ada kekurangan dan kelebihannya. Kita saling menghormati dan saling memaklumi saja kekurangan masing-masing dan saling menghargai atas jasa dan kemampuan masing-masing. Iya, terima kasih Tuan Patih Bangla. Seterusnya, acara pertemuan itu pun diakhiri. Dua prajurit kembali ke pelabuhan untuk mempersiapkan pasukannya yang disertai juga oleh Patih Manggala. Sedangkan Ki Bajo dipersilakan untuk beristirahat terlebih dahulu di istana yang disediakan untuk para tamu itu. Sampai nanti ada seseorang utusan dari raja untuk memimpin ataupun mengawal pasukan menuju ke Tiongkok. Singkat cerita, Ki Bajo kemudian kembali ke kapalnya, kapal pengawal nomor 1 yang sebelumnya mengawal kapal dagang. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Patih Manggala dan prajurit-prajurit utusan dari Pandonagara bersama belasan bahkan sampai puluhan kapal kembali menuju ke Nusantara untuk melakukan kampanye militer. Di arah yang lain, Ki Bajo dengan kapal pengawalnya mengiringi 2 kapal dagang yang akan menuju ke daerah kawasan negeri Tiongkok. Ki Bajo, kita bertemu lagi Ki Bajo. Kidotsu, bagaimana kabarnya Kidotsu? Apakah sehat-sehat? Sehat Ki Bajo, sehat. Kita bertemu lagi dan terima kasih mau
mengantarkan kami, mengawal kami sampai ke negeri Tiongkok. Ini saya bawa barang-barang ini seperti gading. Ada sutra juga dari Bangla Negara menuju Tiongkok. Dan juga senjata ataupun bahan-bahan logam, bahan-bahan rempah-rempah dari negara Nusantara. Nah, cuman kita sekarang mau ke negara sendiri. Biasanya suka waas, Kilutsu. Kalau kita mau pulang mah, ya benar sekali. Benar sekali. Saya merasa waas, saya merasa jadi bahagia, tapi juga ini saya juga bahagia tapi sedih mau sampai ke negara sendiri. Nih Caladri, ini namanya Kilutsu. Akang mah sering bersama beliau bekerja sama. Beliau ini saudagar dari negeri Tiongkok sana. Dan ya kita syukurlah akan bekerja sama lagi. Mudah-mudahan juga di perjalanan tidak ada halangan harungan ya Kilutsu. Tentu saja. Mudah-mudahan tidak ada halangan harungan. Tapi nanti kalau sudah di daerah Tiongkok, sudah sampai ke negeri Tiongkok, aku ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu, Ki Bajo. Tapi apakah anak muda ini bisa dipercaya? Ini itu adalah keponakan saya, Kilutsu. Dia mah ya seperti anak sendiri lah. Keponakan namanya juga. Memangnya ada apa, Kilutsu? Sebenarnya saya ingin mencari pusaka keluarga yang selama ini hilang di suatu tempat. Mungkin kamu bisa membantu. Memang pusaka apa itu? Sebenarnya ini bukan pusaka sembarang pusaka. Pusaka ini berbentuk jarik ataupun ciluk yang di ujungnya ada tombaknya. Menurut orang-orang tua kami terdahulu, leluhur kami, pusaka ini itu terbuat dari kayu yang tidak akan terkena rayap, tidak akan mudah busuk, dan juga terbuat dari logam yang sangat keras. Jadi diibaratkan ini adalah pusaka keabadian. Bukan berarti orang jadi abadi, tapi karena pusaka ini dibuat dengan bahan-bahan yang sangat kuat dan tidak akan mudah hancur. Oh, di manakah pusaka itu, Kilutsu? Nanti saya jelaskan kalau sudah kita berada di Tiongkok. Karena saya juga tidak bisa menunjukkan tempatnya. Hanya dengan melalui peta saja saya bisa tahu itu di mana pusaka itu berada. Oh ya udah tuh kalau gitu mah nanti kita bisa bicarakan lagi kalau sudah sampai di negeri Tiongkok sana, Kilutsu. Ya tentu nanti saya akan menyampaikan lagi, tapi jangan sampai dibicarakan kepada orang-orang yang lainnya, karena saya tidak mau ada orang lain yang tahu tentang rahasia ini. Ya tentu Kilutsu, saya tidak akan bicara sama siapa-siapa. Ya, saya juga bisa mempercayai kamu itu karena kita sering bertemu. Saya juga pertimbangkan. Sebenarnya saya mau meminta kepada Ki Banyu Biru untuk supaya bisa mengantarkan saya mencari ciduk tumbak ini, ciduk pusaka ini.
Tapi karena Ki Banyu Birunya lagi tidak ada di sini karena mungkin ada urusan yang di negaranya. Jadi saya minta saja kepada kamu Ki Bajo. Dan saya juga sering bertemu dengan Ki Banyu Biru. Kalau Ki Bajo ini juga orang kepercayaannya Ki Banyu Biru. Ya, terima kasih atas kepercayaannya Ki Becu. Ya sudahlah, kalau begitu mah nanti kita akan berbicarakan masalah ini nanti di negeri Tiongkok sana. Ya. Singkat cerita, setelah bertemu dengan Ki Lutsu itu, kemudian Caladri dan juga Ki Bajo memimpin rombongan dagang yang menuju ke daerah Tiongkok. Di perjalanan tidak terjadi hal-hal yang membuat khawatir. Hanya saja Caladri merasa pemikirannya begitu terheran-heran dan merasa bahwa dunia ini begitu luas. Dia bisa menemukan pelabuhan-pelabuhan, negara-negara, lautan-lautan yang begitu luas, masyarakat, manusia, berbagai kebudayaan, berbagai bentuk, berbagai jenis, berbagai kegiatan yang berada di seluruh negara di dunia ini. Sampailah ke negeri Tiongkok sana. Setelah mereka menyelesaikan tugasnya, kemudian Ki Bajo dan juga Ki Caladri diundang oleh Ki Lutsu ke rumahnya. Ki Bajo, ini adalah peta yang dulu itu diwariskan oleh ayah saya, yang sebelumnya diwariskan juga dari ayahnya ataupun dari kakek saya. Jadi saya harap kamu tidak memperlihatkan peta ini kepada orang lain. Kalau kamu bisa sampai menemukan ciduk pusaka ini, bukan hanya ciduk pusaka ini saja yang penting, yang paling penting adalah peti harta yang berada di sekitaran ciduk tersebut. Jadi intinya, Ki Bajo saya minta untuk mencari harta karun. Tandanya adalah adanya ciduk pusaka ini. Kemudian Ki Lutsu menyerahkan sebuah peta kepada Ki Bajo. Dilihatnya oleh Ki Bajo peta tersebut. Waduh, Ki Lutsu, ini mah petanya cukup jauh. Saya harus berkeliling ini ke daerah dinasti Meiji ini mani. Jadi saya harus menuju Selat Malaka, tapi tidak sampai ke Selat Malaka, tapi menuju ke kerajaan Meiji saja di sana. Ini mah harus berkeliling. Perjalanannya juga jauh Ki Lutsu. Bukan saya tidak sanggup, tapi akan sangat lama. Tentu saja, saya juga sudah tahu, makanya saya meminta Ki Bajo ini untuk mencari harta karun tersebut. Yang lebih penting adalah jangan sampai peta ini sampai kepada orang lain tanpa sepengetahuan saya. Kalau sampai harta itu ke orang lain, saya akan sangat rugi. Dan saya sangat percaya kepada Ki Bajo ini bisa dipercaya. Hartanya nanti kita bisa bagi dua, pihak Ki Bajo dan juga pihak saya. Adapun pusaka ciduk itu bisa untuk Ki Bajo lah, sebagai tanda mata dari saya. Itu mah gampang Ki Bajo. Masalah kalau sudah ketemu hartanya mah, cuman saya ini
Gimana ini akan lama? Tidak akan cukup 2 bulan sampai ke sananya juga. Hampir sampai ke 3 bulan kalau seperti ini. Pulangnya lagi mungkin 3 bulan lagi, jadi hampir 6 bulan. Terus saya mencarinya juga perlu waktu juga ini. Mungkin paling sedikit saya minta sampai ke 8 atau sampai 10 bulan ini perjalanan. Itu pun kalau tidak ada halangan. Bagaimana kalau kena badai? Apalagi perlu bekal juga. Bagaimana ini? Saya sudah tahu itu kamu akan meminta hal-hal seperti itu, bekal dan lain sebagainya. Ini ada uang 1 rajut. Lebih dari ada 10 koin emas. 10 tael koin emas. Jadi kamu bisa menggunakannya untuk kamu dan juga seluruh awak kapal kamu, bisa untuk makan kalian sampai 10 bulan atau bahkan sampai setahun. Dan aku sangat berharap sekali kamu bisa menemukan peti harta karun milik leluhur keluarga saya dan juga pusaka ciduk pusaka tersebut. Kalau begitu mah ya sudah, gak apa-apa. Saya sangguplah untuk mencoba. Tapi kalau sampai 1 tahun saya tidak sampai ke sini, berarti ada sesuatu hal halangan nih. Jadi Akang Ki Lutsu harus mengganti perjalanan saya. Oh, tidak bisa seperti itu. Kalau kamu misalnya singgah dulu di rumah kamu, misalnya ke Jawa sana, bisa lebih dari 1 tahun kamu. Jadi saya harus membayar kamu, sedangkan kamu tidak bekerja untuk saya. Saya tidak bisa membayar kamu kalau tidak bisa bekerja untuk saya. Bukan seperti itu. Nah, untuk supaya lebih yakin, bagaimana kalau ada orang kepercayaan Ki Lutsu ikut sama saya, supaya tahu memang kami ini seperti apa gitu. Apa yang kami lakukan, apakah kami ke sana dulu atau tidak? Oh, iya, saya mengerti. Kalau begitu, saya akan kirim anak sulung saya untuk ikut dalam perjalanan ini. Tapi saat ini saya sedang minta dia menuju ke rumah sini karena dia sudah menikah dan sudah memiliki seorang istri. Namun rumahnya sudah berpisah dari saya. Tapi saya sudah kirim utusan untuk segera datang ke sini. Si Alung ini adalah pewaris utama, anak tertua saya. Jadi ini orang yang sangat saya percayai. Nah, ini baru cocok Ki Lutsu. Jadi Bapak bisa tahu, Ki Lutsu bisa tahu apa yang kami lakukan, apa kendala kami nanti dari putra Bapak ini, saya. Jadi kita enak lah gitu. Jadi sama-sama lah. Ya. Terima kasih. Kalau kamu paham juga. Selanjutnya, mereka mengobrolkan hal-hal yang lainnya. Setelah dijamu makan oleh Ki Lutsu, benar saja, beberapa saat kemudian datanglah anaknya Ki Lutsu yang bernama Alung. Alung ini adalah anak tertuanya Ki Lutsu. Setelah dijelaskan dan rupanya memang sudah direncanakan, Alung pun sudah memahami bahwa orang tuanya ingin mengambil harta peninggalan leluhurnya di suatu pulau di Kepulauan Meiji sana. Dalam naskah cerita ini, Kepulauan Meiji yang dimaksud adalah di sekitaran segitiga bermuda antara Laut Jepang. Oh, ini ceritanya makin halusinasi nih. Makin kemana-mana ya, petualangan. Namanya juga petualangan Ki Jaladri ini, yang pada saat ini sedang meraga sukma. Raga sukmanya cuman dia mengikuti saja
apa yang dilakukan oleh Ki Jaladri, sedang menitis ke Ki Jaladri muda. Ini waktunya sudah habis ini. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Yang sudah like, Kang Dagol ucapkan. Yang sudah subscribe juga, Kang Dagol ucapkan terima kasih. Yang belumnya diantos dukungan anak melalui subscribe. Nah, semoga. Jadi kalau di subscribe, kalau ada like, ada komen, pasti Kang Dagol akan makin semangat ini. Dan mudah-mudahan kedepannya Kang Dagol bisa maksimal menceritakan dongengnya ini. Ya itu saja untuk episode kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permio.